Baik, jumpa lagi kita di channel saya Ilmu Matematika. Hari ini akan kita bicarakan tentang tes SKB CPNS. Oke, tentunya yang akan kita bicarakan adalah matematika. Tapi sebelum kita lanjutkan, bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, saya tunggu. Untuk kita bersama-sama di sini untuk membahas seleksi kemampuan bidang untuk matematika. Oke, kita mulai aja. Ini adalah bagian yang kedua. Fungsi fx sama dengan x pangkat 3 kurang 3x kuadrat tambah 10 naik untuk semua nilai x yang memenuhi. Jadi kalau dikatakan naik berarti turunan pertama lebih besar dari 0. Jadi itu syaratnya. Jadi kita turunkan ini menjadi 3x kuadrat kurang 6x lebih besar dari 0. Kalau kita faktorkan berarti 3x kali x kurang 2 lebih besar dari 0. Maka dari sini kita dapat x-nya sama dengan 0 dan dari sini x sama dengan 2. Kita buat pada garis bilangan. Nah, untuk menentukan tanda intervalnya mudahnya ini lihat koefisien pangkat tertinggi positif berarti paling kanan positif, baru berganti-ganti. Jadi plus minus plus. Yang diminta lebih besar berarti yang lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 2. Berarti jawabnya adalah C. Kemudian Ali mempunyai 80 meter kawah duri yang akan digunakan untuk memagari kandang yang berbentuk persegi panjang dan satu sisinya dibatasi oleh gedung. Sisi sepanjang gudang tidak diperlukan kawat duri. Luas maksimum kandang yang dipagari kawat duri adalah berapa meter? Oke, jadi kalau namanya pun dipagari berarti panjangnya ada 2 ya. Berarti 2x tambah y sama dengan 80 atau y sama dengan 80 kurang 2x. Yang namanya luas berarti panjang kali lebar, berarti x kali y. Y-nya tadi ini, kita tinggal substitusikan kemari, berarti luasnya x kali 80 kurang 2x. Kalau kita kalikan, berarti kita dapat 80x kurang 2x kuadrat. Nah, kalau bicara maksimum minimum selalu kalau kita ingat bahwa turunan pertama sama dengan 0. Jadi turunan pertamanya 80 kurang 4x sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 2. Kalau x-nya sama dengan 2 tinggal masukkan aja kemari. Berarti y-nya sama dengan 40. Yang ditanyakan tadi luasnya berarti x kali y. Berarti 20 kali 40 sama dengan 800, berarti jawabnya B. Kemudian diketahui cos alfa sama dengan 1/4A. Alfa sudut lancip, nilai kotangen alfa adalah. Jadi supaya lebih jelas kita bantuan aja. Kita gambar aja dulu. Kalau alfa katanya sudut lancip dan kosinus alfa sama dengan A/4. Berarti yang di depan sudut alfa ini akar 16 kuadrat kurang A kuadrat. Kita pakai Pitagoras. Yang ditanya kotangen. Kalau kotangen itu adalah sepertangen. Ya, berarti A per akar 16 kurang A kuadrat. Oke, berarti jawabnya adalah A. Kemudian kubus ABCD PH dengan rusuk 4 cm, P terletak pada BF sehingga BF sama dengan PF. Jarak titik P ke garis AH adalah. Nah, jadi kita gambar aja supaya lebih jelas. Yang ini dia. Ini tadi kalau P itu adalah titik tengah BF. Nah, pada BF sehingga BP sama dengan PF. Berarti kalau AB-nya tadi 2 karena ini adalah kubus berarti BP sama dengan 2 kemudian PF sama dengan 2 juga. Nah, maka dapat kita cari AP-nya yaitu akar 4 kuadrat tambah 2 kuadrat.
16 tambah 4, 20, berarti 2 akar 5. Nah, kemudian ya kita pasti tahu kalau AH itu sama dengan 4 akar 2. Kalau AH 4 akar 2, sekarang kita dapat adalah segitiga APH. Yang ditanya adalah jarak PQ AH. Misalkan itu PQ. Siku-siku tentunya di Q. Nah, maka bisa kita dapat PQ kuadrat sama dengan kita pakai segitiga PQH. Dengan HP tadi udah kita dapat 6, yaitu PF kuadrat tambah FH kuadrat. Nah, berarti 6 kuadrat kurang X kuadrat sama dengan 2 akar 5. Kita pakai PQA lagi. Berarti 2 akar 5 kuadrat kurang yang ini. Kalau ini tadi kita misalkan X, berarti AQ sama dengan 4 akar 2 kurang X. Berarti 4 akar 2 kurang X kuadrat. Lalu kita selesaikan persamaan ini. Sehingga kita dapat 6 kuadrat 36 kurang X kuadrat sama dengan 20. Ini 2 akar 5 kuadrat 20. Kemudian 4 akar 2 kuadrat berarti kali minus kurang 32. Ditambah ini 2 kali minus 4 akar 2 kali minus X. Berarti 8 akar 2X minus X kuadrat kali minus X kuadrat. Kalau pindahkan ini kemari, yang kuadratnya hilang ya. Berarti 20 kurang 32 sama dengan minus 12. Pindahkan kemari jadi 48 sama dengan 8 akar 2X. Berarti X-nya sama dengan 48 per 8 akar 2 atau 6 per akar 2. Dirasionalkan kita dapat 3 akar 2. Lalu kita masukkan ke sini. Sehingga kita dapat PQ kuadrat sama dengan 36 kurang 18 sama dengan 18. Berarti PQ akar 18 sama dengan 3 akar 2. Berarti jawabnya C. Selanjutnya kita lihat lagi jika tangen alfa sama dengan 1 dan tangen beta sama dengan 1/3 dengan alfa dan beta sudut lancip. Maka sinus alfa kurang beta sama dengan berapa? Jadi kita uraikan dulu sinus alfa kurang beta. Sinus alfa kurang beta sama dengan sin alfa cos beta kurang cos alfa sin beta. Jadi kalau tangen alfa 1 ya bisa kita cari kosinus alfa dan sinus alfa. Kita gambar. Katanya tangen alfa tadi 1 berarti 1 per 1 berarti ini akar 2. Kemudian tangen beta sama dengan 1/3 berarti ini akar 10 ya. Berarti sinus alfa sama dengan 1 akar 2. Kosinus beta sama dengan ya, yang ini beta 3 per akar 10. Ya, kosinus alfa berarti 1 akar 2. Sinus beta sama dengan 1 akar 10. Kita tinggal masukkan kemarin. Sehingga kita dapat 1 akar 2 kali 3 per akar 10 kurang 1 akar 2 kali 1 akar 10. Berarti kita dapat uraikan, kita sederhanakan, kita dapat 1/5 akar 5. Berarti jawabnya bulat. Kemudian kita lihat lagi. Himpunan penyelesaian dari 2 cos X sama dengan 1 untuk X dari 0 sampai 180 adalah. Ya, kalau seperti ini berarti kosinus X-nya sama dengan setengah. Berarti X-nya sama dengan 60. Berarti jawabnya adalah C. Kemudian besar sudut antara AH dan CH pada kubus ABCD PH adalah. Jadi kita gambar aja antara AH dan CH. Supaya mudah kita hubungkan aja A dengan C. Sehingga dapat AHC itu adalah segitiga sama sisi. Berarti alfanya ini sama dengan
180 dibagi 3 sama dengan 60 derajat. Berarti jawabnya bulat. Kemudian kita lihat lagi, diketahui kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 6 cm jika sudut antara diagonal AG dengan bidang alas ABCD adalah alfa, maka sinus alfa sama dengan berapa? Oke, kita gambarkan aja. Yang ditanyakan adalah sudut antara AG dan bidang alas, berarti sama saja itu sudut antara AG dan AC. AG itu adalah diagonal ruang, sedangkan AC itu adalah diagonal alas. Nah, yang ditanyakan sinus, berarti sinus sama dengan depan per miring. Miringnya adalah AG, berarti 6 per 6 akar 3 atau 1/3 dirasionalkan menjadi 1/3 akar 3. Berarti jawabnya C. Kemudian dari 7 orang pengurus suatu ekstrakurikuler akan dipilih seorang ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara dan humas. Berarti ada berapa yang akan dipilih? 1, 2, 3, 4, ada 5 dari 7 orang. Tentunya banyaknya cara pemilihan pengurus. Nah, tentunya peluang mereka untuk terpilih baik untuk jadi ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan humas adalah sama. Dan tentunya tidak akan ada pengurus yang rangkap jabatan. Jadi cara mudahnya kita buat gini aja. Ini tadi lokasinya. Nah, jadi yang berhak menjadi ketua itu 7. Kalau sudah terpilih 1, untuk wakil ketua tinggal 6. Kalau sudah terpilih 2, maka yang untuk sekretaris tinggal 5. Kalau sudah terpilih 3, maka untuk bendahara tinggal 4. Kalau sudah terpilih 4, maka untuk humas itu tinggal 3, ya. Berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3. Berarti jawabnya adalah C. Kemudian kita lihat lagi, 2 dadu dilempar undi bersama 1 kali. Peluang muncul jumlah kedua mata dadu habis dibagi 5. Jadi kita lihat dulu yang habis dibagi 5. Dengan PA itu kita tahu sama dengan NA per NS. Jadi kalau kita cari, NS-nya adalah 6 pangkat 2 karena dadunya 2 dengan masing-masing matanya adalah 6. Nah, berarti NS-nya 36. Kemudian yang habis dibagi 5 itu adalah 14, 23, 32, 41, 46, 55, 64. Jadi ada 7. Berarti NA-nya ada 7. Berarti PA-nya sama dengan 7/36. Berarti jawabnya adalah dodol. Kemudian nilai hasil tes penerimaan calon karyawan di suatu pabrik dinyatakan dalam tabel berikut. Calon yang dapat diterima menjadi karyawan adalah mereka yang mendapat nilai minimal 75. Persentase calon karyawan yang tidak diterima adalah, jadi tabelnya ada di sini, ya. Jadi persentase yang tidak diterima itu tentunya itu adalah kita hitung dulu yang tidak diterima. Yang tidak diterima itu berarti 3 tambah 9 tambah 3 tambah 7 tambah 9 tambah 11. Karena syarat lulus itu tadi minimal 75. Ini jumlahnya semua ada 50. Berarti 30/50 kali 100%. Nah, berarti itu sama dengan 60%. Berarti jawabnya D. Kemudian rataan hitung dari tabel berikut adalah rataan hitung. Jadi bisa kita pakai rataan hitungnya menggunakan titik tengah juga boleh. Jadi kalau dapat titik tengah, ya kita cari dulu titik tengahnya. Titik tengahnya itu adalah yang ini. Cara carinya adalah 1 tambah 5 dibagi 2. Berarti 4 dibagi 2.
2 ya. Jadi 2 tambah 1, 3. 2 tambah 6, 8. 2 tambah 11, 13. 2 tambah 16, 18. 2 tambah 21, 23. Kalikan ke frekuensi, maka kita dapat seperti ini. 4 kali 3 tambah 15 kali 8 tambah 7 kali 13 tambah 3 kali 18 tambah 1 kali 23 per 30. Jumlahnya ini kan 30. Jadi berarti kita hitung jawabnya adalah C. Kemudian dalam sebuah kardus ada 15 kartu bergambar sama yang diberi nomor 1 sampai dengan 15. Jika sebuah kartu diambil secara acak, peluang terambilnya kartu bernomor prima atau genap. Jadi kita misalkan aja yang prima itu adalah A, yang genap itu adalah B. Nah, berarti kalau yang prima 2, 3, 5, 7, 11, 13 berarti ada 6. Sedangkan yang genap adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ada 7. Irisannya itu adalah angka 2 berarti ada 1. Nah, berarti NA-nya per NS. NS-nya itu tadi sama dengan 15 ya. Berarti ada peluang P tambah peluang kurang peluang P kurang iris G. Tinggal masukkan aja. Berarti 6 per 15 tadi tambah 7 per 15 kurang 1 per 15. Berarti 12 per 15, jawabnya D. Kemudian kita lihat lagi. Di dalam kotak terdapat 7 bola merah dan 5 bola putih. Diambil 3 bola sekaligus. Peluang terambil paling sedikit 2 bola putih. Kalau dikatakan paling sedikit 2 bola putih, ya bisa 3, bisa 2 ya kan. Nah, berarti peluang A-nya itu adalah kombinasi 2 dari 5 kali kombinasi 1 dari 7 ditambah kombinasi 3 kali 5 kali kombinasi 0 dari 7 per kombinasi 3 dari 12. Tinggal menghitung aja. Kalau kita hitung, kita sederhanakan terus, maka kita dapat nih hasilnya adalah 20 per 44. Berarti jawabnya adalah A. Oke. Kemudian kita lihat lagi, perhatikan premis berikut. Jika Amin berpakaian rapi, maka ia enak dipandang. Yang pernyataan kedua, jika Amin enak dipandang, maka ia banyak teman. Jadi berarti kalau kita lihat soal ini, kita sudah pernah mengetahui tentang silogisma. Silogisnya itu modelnya adalah jika P maka Q dan Q maka R, maka kesimpulannya P maka R. Berarti jawabnya adalah A. Oke. Selanjutnya, nilai dari 3 logaritma 16 kali 4 logaritma 2 tambah 3 logaritma 27 per 4 adalah. Jadi kita olah aja pelan-pelan ya. Nah, ini 2 logaritma 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 2 logaritma 2 tambah ini 3 logaritma 3 kurang 3 logaritma 2 pangkat 2 ini ya. Nah, berarti dari sini 2 ya. 4 kali setengah. Berarti 2 kali 3 logaritma 2 kurang 2 kali 3 logaritma 2. Ini tadi 3 logaritma 3 pangkat 3 sama dengan 3 kali 3 logaritma 3. 3 logaritma 3 sama dengan 1. Jadi ini 3, hasilnya 3. Berarti jawabnya C. Kemudian bentuk sederhana dari akar 6 tambah akar 5 per akar 6 kurang akar 5 adalah, jadi ya kita rasionalkan aja. Kalau kita rasionalkan itu kita kalikan dengan bilangan sekawan dari penyebut. Nah, berarti kita kalikan dengan akar 6 tambah akar 5 per akar 6 tambah akar 5. Nah, maka kita dapat ini 6 tambah 5 tambah 2 akar 30 per 6 kurang 5. Berarti 11 tambah 2 akar 30. Berarti jawabnya B.
Terus bentuk koordinat titik balik grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat kurang 2X tambah 5 adalah, namanya koordinat titik balik itu berarti kita cari XP, YP. XP itu rumusnya min B per 2A. Berarti minus 2 per A-nya tadi 1, 2 kali 1. Berarti 1. Nah, kalau X-nya sama dengan 1, kita masukkan kemari, maka Y-nya sama dengan 4 ya. Berarti 1 kurang 2 tambah 5 ya. 1 kurang 2 tambah 5. Jadi 5 tambah 1, 6 kurang 2, 4. Berarti jawabnya adalah A. Kemudian persamaan grafik fungsi kuadrat yang mempunyai titik balik min 1,4 dan melalui titik 0,3 adalah, persamaan garis fungsi kuadrat diketahui titik baliknya dan satu titik lain. Jadi kita bisa pakai rumusnya adalah Y kurang YP sama dengan A kali X kurang XP kuadrat. Kita tinggal masukkan supaya dapat A. Y-nya tadi 3, ya, X-nya 0 ya. YP-nya tadi 4, XP-nya min 1. Tinggal masukkan aja jadi tambah. Sehingga kita dapat A-nya sama dengan min 1. Baru kita masukkan ke sini persamaan ini. Maka kita dapat Y kurang 4 sama dengan min 1 kali X tambah 1 kuadrat. Kita selesaikan sehingga kita dapat Y sama dengan min X kuadrat kurang 2X tambah 3. Berarti jawabnya adalah A. C ya. Jawabnya C. Kemudian kita lihat lagi, diketahui Fx sama dengan 2x kuadrat tambah x kurang 3 dan dx sama dengan x kurang 2. Komposisi fungsi komposisi gx sama dengan berapa? Nah, kita olah dulu ini. Kalau kita olah, baru kita masukkan fgx, artinya gx dimasukkan ke f. Gx-nya tadi x kurang 2. Kita masukkan ke sini, ganti ini ya. Kita selesaikan sehingga kita dapat 2x kuadrat kurang 7x tambah 3. Jawabnya adalah B. Kemudian pedagang kopi mempunyai lemari yang hanya cukup ditempati untuk 40 bungkus kopi. Kopi jenis pertama dibeli dengan harga 8.000 setiap bungkus dan kopi jenis kedua dengan 6.000 setiap bungkus. Pedagang tersebut mempunyai modal 300.000 untuk membeli X bungkus kopi dan Y bungkus kopi 2. Model matematikanya apa? Jadi yang pertama kan, kalau daya tampung lemarinya itu adalah 40. Berarti X tambah Y lebih kecil dari sama dengan 40. Berarti A dan B bukan jawaban. Baru 8.000X tambah 6.000Y lebih kecil sama dengan 300.000. Lalu kita perkecil sehingga kita dapat jawabnya adalah B. Oke. Kemudian kita lihat lagi, diketahui harga 3 bros dan 3 peniti sebesar 9.500, sedangkan harga 2 bros dan harga 4 peniti sebesar 6.800. Misalkan X menyatakan harga 1 bros dan Y menyatakan 1 peniti. Persamaan matriks yang menyatakan kondisi tersebut adalah. Oke, jadi kita rubah dulu ini menjadi bentuk persamaan. Ya, kalau kita buat dalam bentuk persamaan, itu artinya adalah tadi 3X tambah 5Y sama dengan 9.500. Kemudian 2X tambah 4Y sama dengan 6.800. Baru kita ubah ini persamaan ini menjadi bentuk matrik.
terubah menjadi bentuk matriks 3, 5, 2, 4. Koefisiennya diambil kali XY sama dengan yang di sebelah kanan ini. Berarti jawabnya adalah C. Kemudian diketahui matriks A 1 min 2 3 4 B 3 5 3 min 4 5 min 1 C 2 min 5 12 10 dan D 3A tambah B kurang C. Determinan dari matriks D adalah, jadi udah kita cari aja kan, tinggal mudah itu ya. 3 kali A nya tadi ini tambah B ini tambah kurang C ini, sehingga 1 tambah 3 kurang 2 sama dengan 4 ya. 3 kali 1 tambah 3 6 kurang 2 4. Nah, jadi begitu caranya itu, sehingga kita dapat jawabnya itu determinannya adalah determinan dari 4 min 5 2 1, berarti 4 kurang minus 10 14, jawabnya E. Kemudian seorang ibu membagi permen kepada 5 anaknya menurut aturan deret aritmatika. Semakin muda usia anak, semakin banyak permen yang diperolehnya. Jika permen yang diterima anak kedua 11 buah dan anak keempat 19 buah, maka jumlah seluruh permen yang ada. Ya, sudah dikatakan aritmetika ya. Berarti A tambah B, A tambah 2B, A tambah 3B, A tambah 4B, karena 5 orang anaknya. Dan katanya itu anak kedua, berarti A tambah B. Anak kedua itu ya A tambah B 19 dan anak keempat 9 A tambah 3B. Nah, jadi ini sebenarnya terbalik ya. Ini anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat ya. Berarti kalau kita kurangkan itu A-nya hilang, B kurang 3B minus 2B, 19 kurang 11, 8. Berarti B-nya minus 4. Kalau B-nya minus 4 kita masukkan kemarin, berarti A-nya 23. Ya udah, kita tinggal masukkan aja ke sini. Berarti rumusnya tekan setengah N kali 2A tambah N kurang 1 kali B. A-nya udah dapat, B-nya udah dapat. Sehingga jumlah keseluruhannya adalah 75 permen itu. Oke. Kemudian harga 2 kg anggur dan 3 kg apel 37.500. Harga 1 kg anggur dan 2 kg apel itu 21.000. Andi membeli anggur dan apel masing-masing 2 kg dan membayar 50.000. Uang yang kembalian yang diterima Ani berapa? Oke, jadi kita bentuk aja dulu persamaannya, yaitu 2X tambah 3Y sama dengan 37.500 tadi. Berarti X tambah 2Y tadi sama dengan 21.000. Kita eliminasi sehingga dapat Y 45.000 dan X-nya sama dengan 11.000. Kita masukkan ini tadi. Ani membeli anggur dan apel masing-masing 2, berarti 2X tambah 2Y itu sebagai fungsi sasaran. Ya udah, kalikan aja ya, 4.500 ini ya, 4.500. 4.500 kali 2 9.000, 2 kali 11.000 22.000, berarti 31.000. Uang kembaliannya berarti 50.000 kurang 31.000, berarti 19.000. Kemudian kita lihat lagi nilai dari X kurang 4 per akar X kurang 2 sama dengan berapa. Cara mudahnya ini turunkan aja atas, turunkan aja bawah. Boleh kalikan dengan bilangan sekawan. Dari penyebutnya ini juga boleh seperti ini. Nah, sehingga kita ini habis ini ya. Sehingga kalau kita masukkan 4 akar 4, 2 tambah 2 4. Berarti jawabnya adalah B. Nah, kemudian diketahui Fx sama dengan X pangkat 6.
tambah 12x pangkat 4 tambah 2x pangkat 2 kurang 6x tambah 8. Dan turunan pertama dari fx nilai f aksen 1. Jadi turunan pertama turunkan aja dulu ya. Turunkan pertama baru masukkan x sama dengan 1. Kalau kita masukkan x sama dengan 1 seperti ini karena kita diburu waktu, maka ambil aja yang koefisien-koefisiennya. Hasilnya sama dengan 52. Kemudian untuk memproduksi X unit barang per hari diperlukan biaya produk agar menjadi minimum jika per hari diproduksi berapa. Jadi gini aja, turunkan pertama aja ya, turunkan aja sehingga kita dapat seperti ini. Bicara maksimum minimum turunan pertama itu sama dengan 0 ya. Jadi kalau ini diturunkan hasilnya ini, udah tinggal faktorkan aja kan boleh. Kalau mau difaktorkan, maka x-nya sama dengan 50 dan x-nya sama dengan 20. Di mana kan gitu ya? Mana? Berarti kita butuh turunan kedua, turunkan lagi yang ini tadi. Baru masukkan harga-harga x ini. Kalau minimum berarti turunan pertama keduanya lebih besar dari 0. Karena untuk x-nya sama dengan 500, hasilnya 1800, lebih besar dari 0. Maka dia akan minimum pada saat x sama dengan 500, berarti jawabnya E. Kemudian jika f aksen x turunan pertama dari fx sama dengan 4x kuadrat kurang 5x tambah 10, nilai f aksen 2. Udah turunkan aja turunan pertamanya ini kan bisa dicari, yaitu 8x kurang 5 ya. X-nya 2 berarti 8 kali 6. 2, 16 kurang 5, 11. Jawabnya B. Kemudian luas daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan min X kuadrat tambah 3X tambah 10 dan sumbu X untuk X dari min 1 sampai 5 adalah. Jadi ya udah, kita lihat aja dulu titik potongnya ini dengan sumbu X dan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu X berarti Y-nya 0. Lalu ini kita faktorkan sehingga kita dapat X-nya sama dengan 5 dan X sama dengan min 2. Dari sini. Titik potong dengan sumbu Y. Ya, titik potong dengan sumbu Y berarti X-nya 0. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya 10 kan. Nah, baru ya udah kita gambarkan seperti ini dia gambarnya. Tapi bukan semua di bawah kurva ini, tapi hanya dari min 1 sampai 5. Berarti batas bawahnya min 1, batas atasnya 5. Nah, sehingga kita dapat integral dari min 1 sampai 5 dari min X kuadrat tambah 3X tambah 10 dx. Kalau kita integralkan, kita dapat seperti ini, masukkan X-nya sama dengan 5 dan min 1. Sehingga kita dapatkan hasilnya itu adalah 54. Berarti jawabnya adalah D. Oke rekan-rekan semua, cara mempersiapkan diri untuk CPNS itu yang paling bagus adalah kalau setiap materi yang saya sampaikan di sini harus didalami betul-betul supaya bisa menjawab soal SKB-nya nanti. Jadi kita tidak perlu mengeluh metode apapun yang dilakukan oleh pengambil kebijakan untuk penerimaan CPNS, kita ikuti aja, kita belajar dan bisa menjawab soal, kita pasti lulus. Saya lulus CPNS itu tahun 2005 ya. Dan saya murni lulus tes ya, tanpa membayar apa-apa. Karena pada saat itu saya udah bekerja, jadi nggak mungkin saya untuk lulus itu dengan cara membayar. Dan saya tidak mau itu sampai sekarang. Baik, itu aja dulu untuk pertemuan kita kali ini. Bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, saya tunggu. Semoga Anda lulus CPNS 2021 ini. Sampai jumpa.